Oke, bersama Ilman belajar bilangan kompleks. Aduh. Jadi kalau ini persamaan dan X-nya bilangan yang biasa, ini ada solusinya nggak? Apakah akan pernah ada X sehingga kalau ini dikuadratin ditambahkan 1 hasilnya 0? Atau sama aja dengan apakah ada X sehingga X kuadrat sama dengan negatif 1? Ada nggak? Apa karakteristik bilangan kalau dikalikan dengan dirinya sendiri? Apa yang bisa kita katakan? 1 kuadrat 1 negatif 5 dikuadratin. Jadi mau bilangan positif, mau bilangan negatif, kalau dikuadratin hasilnya positif. Tapi di sini pengennya hasilnya pengennya negatif. Jadi ada nggak? No. Nggak ada. Tidak ada X yang memenuhi seperti ini. Nah, si bilangan yang biasa, bilangan real kan biasanya dituliskan di garis bilangan. Kalau ini 0, ini 1. Jadi kita bisa membayangkan bahwa bilangan itu adalah bilangan yang biasa itu adalah titik di garis. 1, 2, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita mau memperluas alam semesta bilangan kita. Jadi kita akan bilang, tadinya bilangan itu cuma titik yang ada di garis ini aja. Sekarang semua titik yang ada di bidang akan jadi bilangan. Jadi misalkan titik ini, titik 1,2 ini jadi bilangan yang baru. Nah, tapi sekarang kita perlu operasi bilangan. Kalau kita punya 1,2 dengan misalkan min 3,1, menambahkan dua bilangan seperti ini mau dikasih arti apa? Nah, tapi si penjumlahan yang baru ini harus konsisten dengan kalau kita menjumlahkan bilangan yang ada di sini aja. Jadi misalkan bilangan yang ada di sini kan bentuknya kayak gini, A,0 ditambah B,0. Nah, semua bilangan yang lama sekarang bisa ditulis sebagai yang bentuknya kayak gini. Nah, kalau kita punya bilangan yang lama, misalkan 1 tambah 2, hasilnya berapa? 3. Berarti kira-kira di sini agar konsisten dengan penjumlahan yang di sini, gimana cara menjumlahinya? Per jenis bidang. Per koordinat. Nah, per koordinat. Jadi ini tambah ini, koma ini tambah ini. Oke, no problem. Jadi kita definisikan kalau A, B ditambah C, D untuk bilangan yang baru ini kita akan definisikan sebagai ini tambah ini tambah ini. Oke. Nah, sekarang perkalian sama, kita ingin konsisten dengan perkalian untuk bilangan yang ada di garis ini. Bilangan yang ada di garis ya 1,0 dikali 3,0 berapa? Ya, ini kan ditafsirkan sebagai bilangan 2 aja. Ini 3 aja, 2 kali 3 6,0. Ya, salah satu opsinya berarti bisa ini A kali C dengan B kali D. Salah satu opsi.
Tapi nanti kita akan coba lihat bahwa this is not very good definition. Oke, kita mau definisikan kayak gini. Ini akan konsisten dengan perkalian yang ada di sini. Nah, akan tetapi kita juga ingin konsisten dengan sifat-sifat perkalian yang sudah kita miliki untuk bilangan yang ada di bilangan yang biasa. Misalnya 1 tambah 2 kali 3. Ini kan bisa ini kali ini dulu ditambah ini kali ini. Ini sama dengan 3 ditambah 6 sama dengan 9. Oke. Coba kita akan coba melihat kalau kita mendefinisikan perkalian semacam ini, apakah tetap konsisten kayak gini. Untuk bukan hanya untuk bilangan yang ada di sini, tapi untuk semua bilangan yang ada di bidang ini. Ya. Jadi misalkan kita coba ya, 2,1 ditambah 1,3 dikali dengan min 2, min 1 misalkan. Oke. Kalau ini konsisten dengan sifat distributif perkalian yang biasa, harusnya sama aja, dijumlahin dulu terus dikaliin. Atau ini dikaliin ditambah ini dikaliin. Oke. Kalau kita tadi pakai definisi yang biasa, ini tambah ini dulu, hasilnya apa? 3,4 dikali itu sama yang ini, jadinya min 6,4 ya. Coba kalau dikalikan gitu hasilnya jadi apa? Kali langsung. Ini kali ini dulu ditambah ini kali ini. Jadi, kalau cara yang kedua, min 4 min 1. ini kali ini Min 4. min 4 Kalau min 1 ditambah min 2. min 2 Kalau min 3. min 3. Wah, masih sama konsisten. Oh, something wrong. Oke. This is still okay. 3,4. Oke. Oh, this is still a ring. Oke. It's okay. No problem. Jadi, this is how math works. Min 6, min 4. Oh, masih jalan ya. Apa yang nggak jalan? Misalnya setiap bilangan yang biasa punya inverse perkalian. Jadi misalkan 2 ada temennya, sehingga kalau dikalikan hasilnya jadi 1. Oke. Ya. Berapa? 5 ya, 1/5. Nah, kita juga pengen agar si operasinya itu seperti itu, semua bilangan yang bukan 0 ada inverse-nya. Nah, sekarang kalau misalkan kita ngambil bilangan kayak gini, dikalikan dengan sembarang bilangan yang bentuknya A, B. Kalau kita pakai definisi yang tadi, hasilnya apa? 0,B. Padahal si angka 1 itu apa? Angka 1 di sistem bilangan yang baru dia apa bilangannya? Ini koordinatnya apa? Si bilangan 1. 1, Oke. Pernah nggak ini jadi 1,0? Si 0,B ini? Nggak pernah, karena ininya beda. Ya. Berarti kalau perkaliannya seperti tadi, ada sifat yang bagus yang nggak dipertahankan, yaitu setiap bilangan yang bukan 0 punya inverse. Okay, so we get back to our drawing board. Kita definisikan ulang si perkaliannya. Jangan kayak gini, karena ada kelemahan.
Yang seperti tadi juga boleh-boleh aja, tapi kita punya dunia yang baru di mana enggak semua bilangan punya inverse. Kita ingin setiap bilangan punya inverse. Nah, definisinya rada weird. A kali B sekarang dikalikan dengan C kali D. Kita bilang hasilnya adalah AC kurang BD, koma AC plus AC, oke, AC min BD, AD plus BC. Aduh. Oke. Just bear in mind first. Bear. Sebentar. Di misalnya 2,3 dikali min 1,4. Hasilnya min 2 kurang 12. Min 2 kurang 12 kurang 14, koma berapa? AD plus BC 8 min 3. Oke. Dan nanti akan ada penulisan ulang sehingga perkaliannya enggak ribet. Oke, kita coba tadi apa? 0,1 ini bisa nggak dikali berapa? Hasilnya biar jadi 1,0. Kan si satunya 1,0. Berarti kalau ini dikalikan AC min BD 0 min B. Oke, koma coba AD plus BC 0 plus A. Berarti agar ini sama dengan ini, B-nya berapa, A-nya berapa? B-nya min 1, A-nya 0. Oke, jadi sekarang si 01 itu inverse-nya adalah 0 min 1. Nah, sekarang khususnya kalau ilmu kalikan ini jadi berapa? Using which method? Using this. That? Uh-huh. That is what is 0 then. 1. AC Let's say no. AC 0 dikurang Beda. 1. Nah, 1. Jadi Kalau 1 beda 1 kurang 0 dikurangi 1 min 1. Terus 0 tambah 0. Ya oke. Nah, tapi si min 1 0 itu di bilangan lama berapa dia? Kayak lama. Di garis bilangan yang lama min 1. Di sini kan? Ya. Dia bilangan min 1. Dan ini bilangan yang baru. Bilangan yang baru dikalikan dengan dirinya sendiri hasilnya min 1. Jadi sekarang di sistem bilangan yang baru persamaan ini jadi ada solusinya. Solusinya adalah this guy. Gitu. Jadi dunia matematikanya diperluas sengaja biar ini ada solusinya. Mirip dengan kemunculan bilangan negatif. Tadinya zaman dulu orang cuma berpikir bilangan itu yang positif aja. Terus ada yang nanya, X tambah 1 sama dengan 0. X-nya berapa? Nggak ada bilangan positif yang membuat ditambahkan 1 hasilnya 0. Agar ada solusinya, diperluas dari bilangan positif, sekarang ada bilangan yang negatifnya juga. Sehingga ini jadi ada solusinya. Begitu juga ini nggak ada solusinya. Oke, kita perluas aja bilangannya. Oke, di seperti ini. Nah, yang lebih menarik sekarang, kalau kita punya bilangan yang seperti ini bisa kita tulis sebagai A, 0 ditambah 0, B menurut definisi yang tadi. Kan? Ya.
Nah, untuk bilangan yang seperti ini kita sepakati bahwa bilangan yang gini bisa kita tuliskan sebagai A kali 1 0. Jadi kalau ada bilangan yang ada di depannya, ini artinya dikalikan ke sini dan dikalikan ke situ. Jadi ini akan sama dengan A, 0. Yang ini B 0,1. Ya. Nah, si perkalian ini akan memenuhi sifat distributif juga. Di sifat distributif itu kalau kita punya X tambah Y kali Z akan sama dengan XZ ditambah YZ. Ini agak lumayan kalkulasinya, tapi bisa diperiksa bahwa dengan pendefinisian yang weird seperti ini masih berlaku. Nah, sekarang agar operasinya ini kan rada susah diingat nih, perkaliannya kayak gini ya. Nah, sekarang kita akan declare bilangan yang ini 01 ini akan kita sebut sebagai I. Oke. Tadi kita udah hitung si 0,1 dikalikan dengan dirinya sendiri, hasilnya adalah negatif 1. Berarti kita declare suatu bilangan yang kita beri nama I, yang sifatnya adalah I kuadrat sama dengan min 1. Gitu. Dan yang ini kan tadi 1. Nah, berarti sekarang setiap A, B ini akan kita baca sebagai A ditambah BI aja. Gitu. Nah, sekarang kalau kita tuliskan seperti ini, perkalian jadi mudah karena tadi sifat distributif berlaku. Berarti sekarang kalau misalkan mau ngaliin 3 tambah 2I dikalikan dengan 2 kurang 4I, ya kali-kalikan aja distributif. 3 kali 2 6, 3 kali min 4 12I, 2I kali 2 4I, 2I kali min 4I, 2 kali min 4 min 8. Tapi kuadrat tadi min 1, jadi positif 8. Ini sama dengan 14 dikurangi 8I. Dan kalau kita ngecek bahwa ini persis sama dengan perkalian yang tadi, kan kalau pakai yang tadi ini tuh kayak 3 tambah 2I atau 3,2 ya, sama 2 min 4. Kan ini kali ini 6, kemudian dikurangi ini, koma ini kali ini tambah ini kali ini, persis sama dengan yang ini. Oke. Tapi sekarang kita bisa melupakan perkalian yang seperti ini. Kita hanya perlu mengingat untuk mengalihkan kayak mengalihkan dua bilangan biasa, cuman dengan cara tambahan. Kalau I ketemu I, hasilnya jadi negatif 1. Gitu aja. Nah, sekarang dengan seperti ini semua bilangan jadi bisa punya inverse. Pertama, kalau ini dikalikan gimana nih? Jadi kalau kita punya bilangan 2 tambah 3I, ini sebut Z katakanlah. Nah, kalau plusnya diganti dengan minus, ini istilahnya si Z garis ini adalah sekawannya dari si Z. Sekawan temannya. Kenapa temannya? Coba kalau dikalikan 2 tambah 3I dengan 2 kurang 3I, hasilnya apa? Ini kali ini tadi kita lihat yang nggak mengandung I itu adalah ketika ini kali ini sama ini kali ini ya. 4 tambah 9 13. Terus yang berikutnya yang nggak mengandung I ini sama ini kali ini ditambah ini kali ini. Nah, itu negatif. Oh, negatif ya kecil. Oke. Positif. 6 tambah 6 0 ya. Jadi segini.
Jadi secara umum kalau kita punya bilangan A tambah BI dikalikan dengan sekawannya, ini kali yang mengandunginya hilang karena ini jadi minus AB, yang ini AB. Yang tinggal adalah ini kali ini sama ini kali ini. Hasilnya adalah A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi kalau dikali sekawannya hasilnya adalah bilangan yang biasa, bilangan yang di garis yang pertama-tama. Nah, berarti kalau kita ingin misalnya apa? 2 tambah 3i dikali x, x-nya berapa supaya hasilnya 1. X-nya berapa? Kita bisa lewat dikalikan dengan sekawannya dulu. 2 tambah 3i dikali sekawan adalah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat 13. Berarti agar yang kanannya jadi 1, ruas kiri dan kanan harus diapain? Dikurangin 12. Dikurang atau diapa? Biar konsisten, biar tetap ada ini dikali ini. Kalau pengurangan nanti kan ada suku tambahan. Dibagi ya. Jadi 2 tambah 3i dikali dengan 2 kurang 3i per 12. Ini sama dengan 1. Bilangan ini yang mana? 13 dan 13. Ya, 13. Bilangan ini tuh ya sama aja dengan 2 per 13 kurang 3 per 13i. Jadi sekarang setiap bilangan punya inverse. Nah, yang lebih magicnya lagi bahwa dengan memperkenalkan bilangan ini bukan hanya yang ini saja yang punya solusi. Karena udah maju ke polinom kan. Dengan adanya bilangan kompleks, semua polinom apapun dia akan punya solusi. Jadi misalkan 3x pangkat 2023 ditambah 25x ditambah 1 sama dengan 0. Apa x-nya? Kan kalau kayak seperti yang tadi kan bisa ada solusinya, bisa enggak. Tapi sekarang di sistem bilangan yang baru dengan memperkenalkan si bilangan kompleks ini, ekspresi polinom apa saja akan punya akar. Dan magicnya, banyaknya akarnya itu persis sama dengan banyaknya ini. Jadi akan ada 2023 bilangan kompleks yang memenuhi persamaan ini. Oh, oke. Padahal tadinya kalau hanya bekerja di bilangan yang biasa, bisa ada, bisa nggak ada. Nah, permasalahan di engineering, kalau mereka punya permasalahan, seringkali si permasalahan ini dibawa ke dunia kompleks dulu, biar bisa diselesaikan, biar ada solusinya. Kemudian diterjemahkan kembali ke dunia real. Ada nggak di antara solusi-solusi yang kompleks ini yang terletak di garis bilangan yang awal tadi? Itu solusi yang permasalahan di dunia realnya. Oke, begitu aja sementara tentang bilangan kompleks. Interesting kan? Oh, I completely lost my understanding when you started talking about inverse, like Inverse itu kebalikan. Jadi 5 dikalikan apa, hasilnya 1. Inverse perkalian. Okay. Oh, okay. You should interrupt me next time.